Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Eli Harapan Siregar. Kita berada di dalam acara Mari Belajar Firman Tuhan. Pembahasan kita kali ini, kita berbincang-bincang tentang istilah lahir kembali, di mana percakapan Yesus dengan Nikodemus pada Injil Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata seseorang itu harus lahir kembali. Apabila seseorang itu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, istilah lahir kembali atau lahir dari air dan roh ini menjadi pembahasan teologis kepada orang-orang gerejawi. Nah, dan mereka dan banyak orang yang mungkin menjadi bingung dengan pengistilahan tentang lahir kembali ini. Oleh sebab itu kita kembali melihat ke belakang bahwa istilah lahir baru atau lahir kembali ini sebenarnya bukan istilah orang-orang gereja, bukan orang-orang Kristen sebenarnya. Tetapi istilah lahir kembali ini sebenarnya itu adalah istilah dari orang-orang Yahudi. Nah, seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat kedua ada firman Tuhan mereka seperti ini. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi ada baptisan orang Yahudi namanya baptisan proselit. Baptisan proselit itu adalah seseorang yang di luar orang Yahudi yang ingin menganut agama Yahudi, maka dia akan dibaptis. Baik itu mungkin orang Yunani, orang Kreta, orang Skit, mungkin katakan saja orang paganisme, dan mereka mau menganut agama Yahudi, maka mereka harus dibaptis. Nah, sewaktu mereka dibaptis sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat kedua itu, maka mereka sudah beralih identitas. Mereka dulu orang Yunani beralih menjadi orang Yahudi. Nah, peralihan dari orang Yunani menjadi orang Yahudi, maka inilah yang disebutkan lahir kembali. Ya, karena mereka lahir menjadi seorang yang menganut agama Yahudi. Nah, perubahan antara dari Yunani ke Yahudi itu dengan cara dibaptis. Dan baptisan ini memproklamirkan seseorang itu bahwa ia sudah berganti dari orang Yunani menjadi penganut agama Yahudi. Nah, baptisan inilah disebut sebagai baptisan proselit. Nah, peralihan dari satu kondisi kepada satu kondisi lain itu ditandai dengan baptisan, yaitu baptisan proselit, dan itulah yang diadopsi di dalam Yohanes pasal yang ketiga itu sebagai lahir dari air dan lahir dari roh. Jadi kalau lahir dari air itu merupakan baptisan air, dan lahir dari roh itu adalah baptisan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita menjadi diberikan sedikit pengertian pemahaman. Saya percaya mungkin ada beberapa pemahaman yang berbeda, tetapi sepanjang yang saya tahu bahwa lahir dari air dan roh itu adalah peralihan dari satu kondisi kepada situasi yang lain, dan itu ditandai dengan baptisan. Kiranya penjelasan saya ini bisa memberikan pengertian, menambah wawasan, minimal menambah literasi pemahaman kita tentang firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.